Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang program kesehatan 5M dan pentingnya vaksinisasi. Oh iya, kita belum kenalan ya. Sebaiknya kita kenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Mahtumiandi Abrori. Saya dari Lamongan, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, mengambil jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial. Apa itu program kesehatan 5M? Program kesehatan 5M adalah program kesehatan yang diadakan oleh pemerintah untuk mencegah tersebar luasnya COVID-19. Dengan maraknya COVID-19, pemerintah mengeluarkan program kesehatan 5M. Apa saja itu program kesehatan 5M? Ya, program kesehatan 5M adalah 1. Memakai masker. Memakai masker itu perlu dengan baik dan benar. Jangan ditaruh di atas kepala ataupun di saku. Lebih baik dipakai untuk menutupi mulut dan hidung untuk mencegah bertularnya COVID-19. Yang kedua, mencuci tangan. Mencuci tangan adalah hal yang sangat penting untuk menghindari virus COVID-19. Dengan mencuci tangan dengan sabun, Anda akan terbebas, bukannya terbebas ya, maksudnya sudah bisa mencegah COVID-19 menempel pada tangan Anda, karena tangan itu adalah biasanya untuk bekerja pada bagian tubuh manusia yang paling berharga. Yang ketiga, menjaga jarak. Ya, seperti biasa ya, kita harus jaga jarak sesama manusia, sesama orang, karena dengan menjaga jarak 1 meter kita akan terhindar dari COVID-19. Bukannya terhindar ya, supaya mencegah. Yang keempat, menjauhi kerumunan. Lah, yang menjauhi kerumunan ini adalah biasanya masyarakat Indonesia ini biasanya sering berkerumun. Lah, dengan menjauhi perkerumunan kita akan terhindar oleh bakteri ataupun virus COVID-19 ini. Ya, siapa tahu kalau di depan kerumunan Anda itu ataupun orang yang berkerumun dengan Anda itu tertempel virus COVID-19. Lah, itu pentingnya menjauhi kerumunan. Yang kelima, mari membatasi mobilitas dan interaksi. Maksudnya membatasi mobilitas dan interaksi itu adalah supaya Anda berdiam diri di rumah saja dan tidak keluar rumah sama sekali ya, ataupun keluar rumah untuk kepentingan yang sangat penting lah, untuk kita tidak berinteraksi dengan orang lain. Jika Anda kurang paham dengan video saya, bisa simak video berikut ini. Salam. Coronavirus atau yang lebih dikenal dengan COVID-19 adalah virus yang muncul di tahun 2019, lalu menyebar dengan cepat ke seluruh dunia dan menjadi pandemi. Perlu diupayakan langkah sistematis dan tepat untuk menahan laju penyebarannya agar tidak semakin meluas. Salah satunya dengan menerapkan protokol kesehatan secara disiplin oleh semua pihak. So pasti kita semua ingin pandemi ini segera usai kan? Lalu, apakah gerakan 5M itu? 5M adalah gerakan pencegahan COVID-19 yang dicetuskan pada tahun 2020, berisi 5 hal penting yang wajib diterapkan oleh kita semua. Karena kelima hal itu diawali dengan huruf M, makanya dinamakan 5M. Ayo kita cari tahu. Pertama, memakai masker. Ketika keluar rumah, sebaiknya memakai masker. Tidak hanya asal memakai masker loh ya. Oh, no, tidak. Bukan seperti itu cara memakainya. Pasang masker dengan benar. Eits, nggak gitu juga ya. Nah, gitu, baru cakep. Gunakan masker menutup sebagian wajah kita dari dagu sampai menutup mulut dan hidung. Serta pastikan tidak ada sela antara wajah dan masker. Kedua, mencuci tangan. Sebelum memakai masker, sebaiknya terlebih dahulu mencuci tangan dengan bersih ya. Bukan mencuci tangan di ember cucian.
Cucilah tangan secara merata di seluruh telapak tangan. Pakailah sabun dan cucilah tangan dengan air yang mengalir. Cucilah tangan sesering mungkin ketika hendak melakukan aktivitas apapun dan dimanapun. 3. Menjaga jarak. Karena suatu urusan yang penting, suatu saat kita terpaksa harus keluar rumah. Nah, yang harus diingat jika kita harus bertemu orang lain adalah tetap menjaga jarak minimal 1-2 meter ya. Tapi jangan terlalu jauh juga gitu kali ya. Hehehe. Berikutnya yang keempat, menjauhi kerumunan. Contohnya, jika kita diajak emak-emak tetangga untuk bergosip, sebaiknya ditolak. Karena dikhawatirkan corona akan tersebar saat kita berkerumun. Kan gak asik kalau ngegosip tetangga udah dosa kena COVID lagi. Duh, astagfirullahalazim, jangan deh. Dan yang kelima, mari kita membatasi mobilitas dan interaksi. Apabila tidak ada kegiatan penting di luar rumah, maka lebih baik di rumah saja. Atau jika memungkinkan, kegiatan dilakukan secara online untuk mengurangi interaksi dan mobilitas. Untuk itulah dicanangkan gerakan 5M sebagai salah satu upaya strategis untuk meminimalisir penyebaran COVID-19 di Indonesia. Pentingnya vaksinisasi. Vaksin disebarluaskan pertama kali pada awal tahun 2021 ke seluruh penjuru dunia dan negara-negara yang terjangkit coronavirus atau COVID-19. Terutama di Indonesia, COVID-19 ini tersebar luas, bagaikan kalau itu berkembang biak lah. Vaksin masuk Indonesia, orang yang pertama kali rela divaksin adalah IR Joko Widodo atau presiden kita. Tapi menurut kabar burung, vaksin ini mempunyai efek samping. Pasti kalian penasaran kan efek sampingnya kayak gimana? Apakah vaksin ini efektif untuk tubuh kita untuk menjaga imun? Nah, kita simak video ini. Awal tahun 2021, akhirnya vaksin COVID-19 disebarluaskan. Berbagai negara sudah mulai melakukan vaksinasi ke warga negaranya. Di Indonesia sendiri, Presiden Joko Widodo menjadi orang pertama yang disuntik vaksin COVID-19, produksi Sinovac. Tapi, benarkah kalau penggunaan vaksin bisa nimbulin efek samping yang berbahaya buat tubuh manusia? Sebelum ke situ, mari kita mundur ke akhir abad 18 ketika vaksin pertama kali ditemukan. Saat itu, penyakit cacar air masih sangat berbahaya. Hingga di tahun 1796, Dr. Edward Jenner dari Berkeley, Inggris, bereksperimen dengan menyuntikkan virus cacar sapi ke seorang anak laki-laki. Kemudian, anak laki-laki tersebut ditularkan virus cacar air dan keajaiban pun terjadi. Anak laki-laki itu ternyata tidak tertular. Sejak saat itu, metode vaksinasi untuk penyakit semakin berkembang. Tercatat, sudah berbagai penyakit yang ditemukan vaksinnya, seperti vaksin untuk rabies, vaksin untuk difteri, vaksin untuk polio, vaksin untuk MMR, dan masih banyak lagi. Lalu, gimana ya cara kerja vaksin di dalam tubuh manusia? Sebelum kita mengenal cara kerja vaksin, kita harus tahu dulu gimana cara kerja sistem imun pada tubuh manusia. Di dalam tubuh kita udah ada sistem imun untuk melawan virus dan bakteri asing yang masuk ke dalam tubuh. Mereka adalah sel darah putih. Ketika patogen asing masuk ke dalam tubuh, sel darah putih akan berperang melawannya. Terus dia bakal ngasilin antibodi kalau patogen yang sama masuk lagi ke tubuh kita. Sehingga tubuh kita jadi imun atau kebal. Nah, kalau vaksin itu adalah imunitas buatan, caranya dengan masukin virus atau bakteri yang sudah dimatikan atau dilemahkan ke dalam tubuh. Virus yang dimatikan atau dilemahkan itu akan memicu sistem imun untuk membentuk antibodi. Jadi, ketika virus masuk ke tubuh kita udah siap untuk melawan virusnya. Pertanyaan besarnya, apakah vaksin menimbulkan efek samping bagi tubuh manusia?
Jawabannya, ya. Jangankan produk medis kayak vaksin, makanan yang kita makan pun bisa nimbulin efek samping kalau dipakainya berlebihan. Tapi tenang, efek samping dari vaksin itu nggak berbahaya. Berdasarkan penelitian, 95% efek samping dari vaksin itu ringan. Efek samping yang ditimbulkan biasanya reaksi lokal berupa nyeri di area bekas suntikan. Sisanya, reaksi sistemik berupa demam. Demam setelah divaksin itu wajar kok, karena nunjukin vaksinnya itu bekerja. Memang ada sebagian orang yang tidak bisa divaksin karena usia atau alergi parah. Maka dari itu, diperlukan herd immunity atau kekebalan kelompok. Yaitu ketika sudah banyak yang kebal terhadap virus atau bakteri tertentu. Sehingga tidak sampai ke orang-orang yang tidak bisa divaksin. Jadi, kalau kamu dapat panggilan untuk divaksin COVID-19, gak perlu takut. Karena vaksin itu gak berbahaya. Apalagi bikin kamu jadi Titan, kayak Eren.